Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Engkaulah Tuhan yang memberi kami kekuatan dan pertolongan, sehingga kami dapat melalui semuanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, singkapkan hal-hal yang baru, sehingga kami dapat semakin mengenal dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-28, tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, William Cowper adalah seorang penyair dan pengubah hipne yang terkenal di zamannya. Ada kisah yang sangat penting dan menarik dari William Cowper ini, yang merupakan titik balik kehidupannya. Di umurnya yang ke-32, ia mengalami suatu krisis yang begitu hebat dalam kehidupannya. Ia depresi dan ingin bunuh diri. Beberapa kali ia mencoba melakukan bunuh diri, tapi gagal. Dan di percobaan yang terakhir, ia berhasil diselamatkan, meskipun dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pada suatu pagi, ia merasakan suatu sukacita yang aneh, yang belum pernah ia rasakan dalam hatinya. Lalu ia mengambil Alkitab dan membaca sebuah ayat di dalam surat Roma. Dalam sekejap, ia mendapat kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Dan ia bersukacita karena kuasa pengampunan Tuhan. Beberapa waktu kemudian, William Cowper membuat sebuah syair yang merupakan refleksi imannya atas kasih Tuhan yang begitu besar kepadanya. Dalam syairnya itu, Cowper mengungkapkan bahwa Tuhan bergerak dalam cara yang penuh misteri yang tidak dimengerti manusia, seperti kedalaman laut yang tidak dapat diketahui. Demikianlah rancangan Tuhan yang begitu dalam, tak terselami oleh pikiran kita. Awan mendung di depan kadangkala nampak begitu kelam, namun di balik awan itu ada kemurahan Tuhan yang begitu besar, dan berkat-Nya telah disediakan untuk dicurahkan atas kita. Jangan hakimi Tuhan berdasarkan perasaan emosional kita, tetapi percayalah pada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Di balik situasi yang nampaknya membingungkan, ada senyuman sukacita dari Tuhan. Rencana Tuhan akan tersingkap, terbuka seiring waktu, sehingga kita menjadi mengerti. Proses kehidupan mungkin terasa pahit, tapi akhirnya akan begitu manis. Hanya Tuhan saja yang mengerti karya-Nya atas kita, dan Ia akan membuat itu menjadi jelas bagi kita, sehingga kita memahami rencana-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tahu apa yang terbaik, dan Ia melakukan pemeliharaannya atas setiap orang yang mengasihinya. Pemeliharaan Tuhan itu bertujuan untuk kebaikan, sekalipun karya-Nya dalam setiap kejadian yang kita alami terkadang kita tidak mengerti, tapi itu bertujuan untuk membawa kita pada perkara yang baik, yang menuntun kita masuk pada rancangan-Nya yang sempurna.
mari kita pahami saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya bahwa Ia bekerja juga dalam situasi kegagalan kita, dalam kesedihan, dalam peristiwa yang membuat kita kecewa. Dan itu menandakan bahwa Tuhan mengerti apa yang kita rasakan dan alami. Hanya bedanya adalah kita dalam posisi yang seringkali tidak mengerti. Dan itu sebabnya kita seringkali bertanya, mengapa Tuhan? Namun saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam ketidakpahaman kita atas karyanya adalah baik bagi kita untuk tetap percaya bahwa segalanya akan menjadi baik. Karena Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berputus asa, kecewa, stres, atau bahkan depresi dengan keadaan yang terjadi. Percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang sedang merenda kehidupan kita dari waktu ke waktu. Pada akhirnya kita akan mengerti seiring dengan penyingkapan rahasia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melalui hikmat firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang dulu kita tidak mengerti, suatu saat akan Tuhan buat mengerti. Yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan. Dan semua jalan yang kita tempuh akan nyata menuju pada kebaikan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian bahwa dalam segala hal Engkau turut bekerja, sekalipun ada hal-hal yang kadangkala kami tidak mengerti, hal-hal yang membuat kami terkadang kecewa, berduka, bersedih, putus asa. Tapi kami menyadari saat ini bahwa di dalam semuanya ada tangan Tuhan yang sedang bekerja, berkarya dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan yang kadangkala karena ketidakmengertian kami bersungut-sungut, kami marah, kami menghakimi Engkau, kami menilai Engkau tidak baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, buat kami mengerti akan karya-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau percaya dengan segenap hati kami bahwa segala yang Tuhan kerjakan baik dalam hidup kami, dan Engkau sedang membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Malam hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berkati kami dalam tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa buat yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi mereka yang sedang dalam masalah, persoalan, apapun yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan Engkau membuka jalan, memberikan pertolongan-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib atas setiap kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Pencipta segalanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.